Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita sudah masuk di minggu pertama bulan Februari. Kita bersyukur sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan akan terus menolong kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita menyembah Tuhan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu, menikmati kasih, menikmati kebaikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab lebih baik satu hari diam di pelataran rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur, kami datang menyembah-Mu di hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Sekali katakan lebih baik satu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di pagi hari ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati ibadah ini Bapa. Kami serahkan Bapa tim musik Bapa, dancer, bahkan pemimpin pujian Bapa. Engkau yang mengurapi semuanya Bapa. Begitu juga Bapa dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagi kita. Amin Bapak Ibu. Seperti mentari yang terbit di pagi hari, demikian kasih Tuhan, janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah
Jangan pernah ragukan kasih Tuhan, janji Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan yang berfirman akan menggenapinya bagi kita. Selangkah demi selangkah besar di dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu dengan semangat. Haleluya. Sekali lagi katakan. Selangkah demi selangkah maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sekali lagi, bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Boleh sapa dulu kiri kanan saudara, lihat dulu kiri kanannya. Siapa yang hadir hari ini ya? Kalau belum kenal boleh lihat dulu. Oh, siapa namanya Kak? Iya, haleluya. Mari dengan kasih Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian senada dengan surga. Sebab Tuhan Allah kita hadir di sini, saudara. Rohnya bekerja menjamah setiap hati kita. Kuasa kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya menggali, melawan setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan.
Hanya Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Engkau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Kau kuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagiku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita, saudaraku. Dia selalu menyertai kita. Percayai itu, imani itu. Dengan rasa hormat kepada Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita, katakan, ku sembah Kau Allah. Ku
Yesus. Oh, mulialah namamu, Yesus kami sembahkan, Yesus kami tinggikan Engkau. Jamah setiap hati umatmu Tuhan, bahwa seluruh hati umatmu itu berdekat kepadamu. Kami sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah Kau, ya Allah kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa
kasih Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau, karena hanya Engkau yang patut dan yang layak disembah Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang lagi kepadamu Bapa, untuk diam di bawah kaki-Mu, diajari akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bukakan mata rohani kami, supaya kami mengerti akan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami mengenal kebenaran itu akan memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari dosa, memerdekakan kami dari segala kekalahan, memerdekakan kami dari segala kemiskinan, dari segala kekhawatiran, kekecewaan, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan kami diberkati untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya bergantung kepada kuasa Roh Kudus-Mu saja. Engkaulah Allahku yang mengurapi hamba-Mu. Engkaulah Allahku yang meneguhkan setiap pemberitaan Injil-Mu, setiap perkataan-Mu yang mau sampaikan Tuhan, dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah yang berdosa Engkau ampuni Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang tertawan Engkau lepaskan Tuhan, dan yang lapar haus akan kebenaran firman-Mu Engkau kuasai. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang dahsyat dan heran. Nah Bapak Ibu, wah masih ada kursi-kursi yang kosong ya. Ya, kita percaya minggu depan semua kursi yang tersedia ya dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Untuk itu mari kita ajak sahabat kita, saudara kita yang sudah pernah hadir, yang absen pada hari ini. Ya, supaya semuanya ya kursi yang tersedia ini penuh, dan kita akan ya berdoa dan kita siapkan lagi untuk gedung yang lebih besar lagi. Amin. Ya, hari ini memang perdana bagi kita untuk ibadah 2 kali yang biasanya 3 kali 1 minggu. Tapi hari ini kita adakan 2 kali saja, yaitu jam 7.30 sampai jam 8 sampai jam 10 dan 10.30 sampai 12.30. Jadi 2 jam saja. Kita percaya semuanya kita sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ya kita bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sudah berikan Tuhan kepada kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Kita percaya ya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan ubahkan dalam hidup kita. Ada berkat Tuhan bagi kita masing-masing. Amin. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang ikut ibadah secara online dari tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah ini, mari hormati Tuhan. Mari berharap kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan pasti menjamah saudara, Tuhan pasti mengubahkan saudara, Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, topik firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Coba katakan pada kiri kanan saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 dan yang ketiga, sampai yang ketiga. Tapi sebelumnya saya mau tanya, siapa mau diberkati di sini? Wah, kalau mau diberkati semua angkat tangan ya. Bisa minta tolong sama multimedia tampilkan di PowerPoint saya. Ya, ada PowerPoint sudah saya siapkan. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur,
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah jelas berkata kepada Abram, pergilah dari negerimu. Dan dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang baru kita baca, dari firman Tuhan ini, kita melihat perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Dan inilah suatu pemberitaan tentang jalan umat manusia. Yaitu yang pertama, ada janji Allah. Apa janji Allah? Aku akan memberkati engkau. Katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan akan memberkati engkau. Dan sesudah kita diberkati ada kewajiban. Apa itu? Tuhan Allah berkata, dan engkau akan menjadi berkat. Katakan pada kiri kanan saudara, sesudah diberkati engkau harus menjadi berkat. Amin. Dan ada catatan tentang nubuatan ini. Dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat olehmu, kata Tuhan pada Abraham. Katakan pada kiri kanan saudara, olehmu banyak orang-orang akan beroleh berkat. Amin. Mari kita lihat apa yang dinyatakan Tuhan pada Abraham. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau. Dan tentu janji ini menjadi dasar bagi Abraham untuk berharap. Kalau kita runut ya pada pasal sebelumnya, pasal 11 ayat terakhir. Abraham ini hanya ngekor sama bapaknya. Kemana bapaknya pergi, dia pergi ke sana. Tapi sesudah ayahnya meninggal, Tuhan berkata, pergilah dari negerimu. Dan dari sana saudaramu. Dan sebelumnya dia belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Tetapi Allah sudah berkata, pergilah dari negerimu. Dari sana saudaramu. Dan Tuhan Allah langsung berjanji kepada Abraham. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Abraham percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya bagi dia. Bilangan 23 ayat 19. Apa kata firman Tuhan? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Hal ini juga akan digenapi bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Karena janji yang diterima oleh Abraham ini juga menjadi milik saudara, milik saya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan berjanji akan memberkati kita. Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji akan memelihara hidup kita. Dia berjanji akan mendengar dan menjawab doa kita. Dia berjanji akan menggembalakan kita. Membaringkan kita pada rumput yang hijau. Amin. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan yang akan dijadikan Tuhan bagi kita. Marilah kita percaya kepada janji Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara dan katakan, aku percaya pada janjimu Tuhan. Walau belum kulihat,
Amin. Kalau sudah ada mobil di depan rumah saudara, saudara tidak perlu percaya lagi janji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Amin. Kalau sudah ada, oh saudaraku, tapak rumah saudara dan ada bangunannya di situ, saudara tidak perlu percaya bahwa saudara diberkati Tuhan. Tetapi lagi ngontrak, ya, apalagi seperti kami, kontraktor tahun demi tahun, percaya Tuhan memberkati, itu mah baru percaya sebelum melihat. Amin. Jadi apapun janji Tuhan belum jadi kenyataan, tetap percaya. Dalam kondisi apapun tetap percaya. Nah, yang kedua, kewajiban sesudah kita diberkati Tuhan. Dikatakan Tuhan, dan engkau akan menjadi berkat. Saya mau tanya pada saudara, semuakah kita di sini sudah diberkati Tuhan? Mari kita menjadi berkat. Ini yang harus kita ingat. Karena sesudah kita menerima segala yang baik dari Tuhan, mari kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ini kewajiban kita. Tidak bisa tidak, harus kita kerjakan. Berkat itu tidak boleh berhenti sampai pada kita saja. Amin. Apa, aku belum kaya kok, kayak mana mau bagi-bagi. Banyak orang berkata demikian. Aku gak sesukses orang lain Pak, bagaimana untuk berbagi dengan dia. Saudaraku, apa yang ada pada saudara, itu yang saudara bagi. Amin. Saudara bisa senyum, bagi aja senyum sama orang lain. Lihat senyum saudara, hilang persoalannya. Saudara bisa bagus berbicara, ayo bagi sama orang lain. Konseling, ajari dia firman Tuhan. Amin. Saudaraku, saudara sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Karena sejak kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kasih Tuhan sudah rata di hati kita masing-masing oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Dan itu dapat kita bagikan. Perhatikan. Agak muram wajahnya, katakan, oh kenapa muram wajahmu? Apa yang perlu bisa kubantu? Eda, kenapa hari Rabu itu kamu tidak datang komsel? Kemana? Itu juga berbagi. Amin. Kalau memang saudara dikaruniai lebih, ya mari perhatikan sekeliling kita. Saya katakan tidak harus satu karung beras 30 kilo baru berbagi. Tidak. Satu muk pun kalau itu pas diperlukannya, sangat diberkati. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sangat ingin agar berkat-berkat yang diberikan kepada Abraham dapat juga diberikan kepada orang lain. Bukan untuk ditimbun. Bapak Ibu, gak bisa tidur kalau nimbun harta di bumi ini. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada dua contoh di Israel. Satu Danau Galilea, satu lagi sebenarnya danaunya ini. Tetapi karena airnya asin, dibilang laut mati. Yang satu, dia terima air, dia alirkan. Dia terima air dari sekelilingnya, dia alirkan. Sehingga ada kehidupan di sana. Kumpul uang saudara, kita sama-sama ke sana. Kita makan ikan jahirnya Petrus. Dikatakan di situ ada ikan Petrus di sana, seperti ikan jahir. Enak, kata orang yang pernah memakannya, saya belum pernah. Tetapi di laut mati, dia terima air, dia tidak alirkan kemana-mana. Dia terima air, tidak alirkan kemana-mana. Rasa asinnya lebih asin dari air laut manapun yang ada di dunia ini. Sehingga tidak ada kehidupan di sana. Kalau saudara berkunjung nanti ke sana, bawa koran saja, letakkan di atas, saudara tidur di atasnya, saudara tidak tenggelam. Saking besarnya, saking ya banyaknya kandungan garam. Tidak ada kehidupan di sana. Demikian orang yang menimbun untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata, ada orang
yang menyebar harta, tetapi tidak berkekurangan. Tetapi ada orang pelitnya bukan main, tetapi selalu berkekurangan. Coba kita buka Amsal. Amsal 11 ayat 24-25. Apa dikatakan? Satu dua ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Jadi nggak heran orang yang murah hati itu tidak pernah berkekurangan. Senyumnya pun lebar. Sukacita terus. Kemuliaan Allah melimpah dalamnya. Jadi jangan menimbun untuk diri sendiri. Tidak ada harta kekayaan yang bisa diklaim untuk diri sendiri. Tuhan berjanji memberkati Abraham tidak lain agar ia menjadi berkat. Bukan supaya untuk dirinya sendiri, untuk dinikmati sendiri. Tetapi Tuhan memberkati Abraham supaya ia menjadi berkat. Demikian juga halnya dengan kita. Setelah kita diberkati Tuhan, jangan berkat itu berhenti pada kita. Berikan juga kepada orang lain. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Jangan menimbun untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang lain. Saudara beroleh keselamatan, bagikan kepada orang lain. Saudara punya permen 2, bagikan 1 sama orang lain. Amin. Amin. Kalau soal bagi-bagi ini agak sulit ya. Kalau tambah-tambah, wah gampang. Ya, banyak orang suka tambah-tambah, ya kali-kali, ya. Tapi kalau bagi-bagi, kurang-kurang, wah itu sulit itu. Tapi biar kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Apa dikatakan? Orang yang menebar harta, ya akan beroleh kelimpahan. Ada orang pelitnya, ya begitu menghemat luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Mana kita pilih? Biarlah kita pilih, diberkati untuk memberkati. Amin. Nah Bapak Ibu, apa syaratnya untuk menjadi berkat? Yang pertama, apa yang dilakukan Abraham, biar ini kita teladani. Pertama, Abraham suka dekat dengan hadirat Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagai seorang manusia biasa. Itu sebabnya Abraham sujud menghampiri hadirat Allah. Dia rendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tunduk, dia menyembah. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 3a dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh Abraham dikala Tuhan berfirman demikian? Ini dilakukan Abraham. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Abraham sujud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham ini sangat menghormati Tuhan. Terlihat dari sikap tubuhnya. Yaitu ketika Tuhan berfirman, Abraham sujud menyembah. Bagaimana sikap kita dikala kita sedang beribadah? Bagaimana sikap kita dikala kita sedang berdoa pagi hari? Ayo berubah. Jangan bangun pagi hari, ngences masih di situ. Ya, langsung Tuhan, selamat pagi Tuhan. Cuci muka kenapa sih? Gosok gigi. Coba kalau saudara hadapi camping saja dengan ngences-ngences, berani saudara? Ayo hormati Tuhan. Sebagaimana saudara menghormati Tuhan,
Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Apa salahnya kalau kita mandi rupanya? Gosok gigi. Ya, pakai minyak wangi baru berdoa. Menghadap kadu saja nggak berani kita demikian. Bangun tidur gitu masih lengket semuanya. Taik mata masih di situ. Comeng-comeng masih di situ langsung. Selamat pagi Pak Kadus. Siapa kau? Pergi kau. Mandi dulu kau. Pasti dibilang. Ini raja di atas segala raja. Ayo kita ubah sikap kita. Hormat kepada Tuhan. Amin. Bangun tidur. Saudara, ya berurap, mandi, cuci muka. Ya gosok gigi, baru Tuhan selamat pagi Tuhan Yesus. Aku datang menyembahmu, aku datang meninggikan Engkau, aku datang mengagungkan Engkau. Bila perlu berganti baju, wangi. Karena kita sedang menghadap Raja di atas segala raja. Dalam beribadah seperti ini. Bagaimana sikap kita? Dikala pujian penyembahan dinaikkan. Apakah kita tengok kiri, tengok kanan? Tengok sanggul siapa lebih besar, ya kan? Syukur di sini gak ada yang punya sanggul. Ya kan? Baju mana yang lebih cantik? Puji Tuhan, di sini baju putih semuanya. Jadi semuanya putih. Gak banyak yang baju yang lain. Perhiasan siapa yang paling besar? Hati-hati dengan perhiasan saudara. Jadi incaran. Bila perlu simpan saja. Bila kita memiliki perhiasan, ya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayo punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dikala dengar firman Tuhan seperti ini, seolah-olah saudara baca Alkitab ternyata WA-an. Karena di handphone saudara ada Alkitab sekarang. Dikira baca Alkitab, rupanya ya nanti abang habis ibadah kedua ya. Janjian. Hormat apa tidak itu sama Tuhan? Nanti pulang ibadah pertama ini kita makan bakso di mana ya? Kami dari depan gak bisa lihat semua, tapi Tuhan tahu. Ayo hormat kita kepada Tuhan. Abraham ini sangat hormat kepada Tuhan dikala Tuhan berfirman. Dia sujud menyembah. Berkat saudara tergantung kepada hormat saudara kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan Abraham mengakui adanya otoritas yang lebih tinggi daripada yang berasal dari dirinya sendiri. Dia sadar ada otoritas yang lebih tinggi daripadanya. Ia menghormati otoritas tertinggi itu. Dengan bagaimana? Dengan memberi persembahan melalui tangannya. Dengan segenap hatinya. Dengan memikirkannya, membuat persembahan tersebut. Tidak asal-asalan dia membawa persembahan. Karena dia tahu, aku tidak dapat memperoleh ini semuanya tanpa Tuhan. Dia sadar apa yang dimilikinya semuanya semata-mata karena berkat Tuhan. Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia bangun mezbah di situ. Ayat 8 dikatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Di atas mezbah itu biasa ada korban persembahan. Ada yang dikorbankan di situ, ada yang dibakar di situ sampai habis. Dan asapnya itu menyenangkan hati Tuhan karena wangi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengakui otoritas yang lebih tinggi daripada kita, yaitu Tuhan Allah. Mari bawa persembahan saudara dengan segenap hati. Pikirkan persembahan saudara. Saya kadang tanya sama Ibu Gembala, Ma, masih ada uang? Gak ada. Saya korek dompetnya. Banyak uang yang lurus-lurus.
Itu kan masih ada uang. Itu bukan untuk kita, itu untuk persembahan. Jadi semua yang terbaru, yang lurus-lurus, semuanya untuk persembahan. Dan saya tidak berani mengambilnya. Itu persembahan kita. Sudah disiapkan. Hari apa disiapkannya? Hari Senin. Mau dipersembahkan dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua sudah dipersiapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena kita sadar ada otoritas. Ada Tuhan Allah yang maha tinggi. Yang lebih tinggi daripada keberadaan kita. Yang harus kita hormati, amin. Apa jadinya? Karena Abraham menghormati Tuhan. Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai. Ayat 14. Walaupun dia kaya raya, dia tidak sombong. Tidak melupakan Tuhan yang memberkati dia. Dikatakan ke tempat mezbah yang dibangunnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Sekian lama saya mengikut Tuhan. Ini yang menjadi suatu perhatian bagi saya. Sesudah anak-anak Tuhan diberkati, mulai melupakan Tuhan. Mulai kendor persekutuannya dengan Tuhan. Mulai kendor hubungannya dengan Tuhan. Gak heran, sampai di situ saja dia diberkati, bahkan bisa sampai bangkrut. Biarlah semuanya kita yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Seberapapun Tuhan memberkati saudara, jangan lupakan Tuhan. Semakin saudara diberkati Tuhan, semakin saudara mempersembahkan yang lebih baik dan lebih banyak bagi Tuhan. Semakin saudara intim dengan Tuhan, sehingga apa yang dijadi pada Abraham ini jadi bagi saudara. Sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Bukan berarti itu tujuan hidup kita. Karena tadi kita lihat dari ayat yang kita baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Adakah Abraham minta-minta berkat? Tidak ada. Mau diberkati, cari aja Tuhan. Matius 6 ayat 33 jelas. Bahkan kalau saudara baca dalam buku Yesaya, Tuhan sanggup memerintahkan kekayaan dari seberang lautan. Datang kepada saudara. Bahkan Alkitab berkata, orang fasik mengumpul harta, dikumpulkan untuk saudara nikmati. Abraham ini tidak pernah berkata, Tuhan berkatilah aku, berkati pasu-pasulah kambing dombaku Tuhan. Berkatilah sawahku Tuhan, berkatilah anggurku Tuhan. Tidak. Ayo ubah tujuan hidup saudara. Tuhan yang berjanji, aku akan memberkati engkau. Bukan Abraham minta-minta agar diberkati. Dan janji Tuhan ini masih berlaku sampai sekarang. Amin. Yesus berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Bahkan buku Roma menuliskan, kalau Yesus anaknya yang tunggal itu pun tidak disayangkan, bagaimana mungkin Tuhan menahan yang lainnya bagi saudara dan saya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Bagian kita, ayo mengasihi Tuhan. Intim dengan Tuhan dan menghormati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kejadian 13 ayat 18. Apa yang dilakukan Abraham? Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Dia persembahkan, dia sembah Tuhan, dia akui kebesaran Tuhan. Dia akui ada otoritas yang lebih besar daripada dia.
Gak ada dikatakan Abraham minta berkat. Tapi Tuhan ABK akan janjinya. Tuhan yang menepati janjinya memberkati Abraham. Tuhan yang sama juga menggenapi janjinya bagi saudara. Mari senangkan Tuhan. Mari bangun mesbah doa saudara. Mari bangun hubungan saudara dengan Tuhan dimanapun kita berada. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita. Mari serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Ayo, serahkan pergumulan saudara kepada Tuhan. Dan Abraham ini memiliki kepercayaan kepada Tuhan seperti anak kecil. Abraham berpegang pada firman Allah. Ia hidup terus menerus. Oh saudaraku, dengan mempercayai dan berharap dalam hatinya. Karena ia tahu bahwa Tuhan setia pada janjinya. Dan apa yang dia dengar, dia percayai. Dan iman seperti ini yang dimiliki seorang anak kecil. Dan ini membawa Abraham kepada ketaatan. 1 minggu yang lalu saya janji, mungkin Bapak Ibu nggak semua kenal. Ya, ada Gilbert, ada ya Elin, ada Eklesia, ada adiknya satu kecil. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya berjanji, nakku, kita sekali-sekali berenanglah kita ya. Saya katakan, selagi komsel, sekali-sekali kita berenang ya. Nggak lama 3 hari lagi, dia telepon, Abang Bro, kita jadi berenang hari ini. Pagi-pagi dia telepon. Saya bilang, besok ya, habis jam dulu. Sorenya lagi ditelepon. Abang Bro, jadi kita besok berenang kan? Jadi nakku. Tapi habis jam dulu ya. Karena kami jum dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 siang. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Siap jum kami siapkan semuanya. Jam 3 kami berangkat. Kami tepati janji. Dia tidak mikir apa kami ada waktu, apa kami sibuk, atau hal yang lain. Tidak dia pikirkan itu. Yang tahu janji harus ditepati. Karena dia begitu yakin kami pasti menepatinya, kami datang. Bapak Ibu, demikian kita kepada Tuhan. Memiliki iman seperti anak kecil. Saya percaya bapak-bapak di sini banyak mengalaminya ya kan. Pak janji kan ke mall. Nah, bulan yang lalu bapak janji. Dia mana mikir ada uang saudara atau tidak. Yang penting saudara janji, dia tagih terus. Ialah kita bersikap seperti anak kecil ini kepada Tuhan. Amin. Karena ia tahu, Abraham tahu Tuhan itu setia pada janjinya. Apa yang dia dengar dia percayai. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan percaya dan beriman, ia menjadi penerima manfaat dari semua hal-hal yang baik yang Tuhan Allah ingin berikan kepadanya. Mari kita lihat sebentar. Galatia pasal 3 ayat yang ke-6. Apa yang dipercaya itu menjadi kebenaran. 1, 2 ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca Bapak Ibu. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub.
yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pelajaran bagi kita. Mari kita percaya kepada Tuhan seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Demikian halnya kita kepada Tuhan. Percaya terhadap apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Maka hal itu akan dijadikan bagi kita. Amin. Percaya doa saudara dijawab Tuhan. Percaya janji Tuhan pasti dikerjakan bagi saudara. Percaya satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Percaya apa saja yang saudara perbuat, saudara berhasil dan beruntung di dalam. Amin. Bagian kita, apa yang dilakukan Abraham kita lakukan. Yaitu bergaul intim dengan Tuhan. Menghormati Tuhan. Ya. Memiliki keyakinan ada otoritas yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan andalkan hikmat saudara. Jangan andalkan kebolehan saudara. Tapi mari akui Tuhan dalam segala hidup kita. Amin. Sehingga hikmat dan kebolehan saudara itu Tuhan buat menjadi berkat bagi saudara. Dan sesudah Abraham percaya, Abraham tidak tinggal diam. Dia taat, dia bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tindakan Abraham yaitu Abraham tahu bila ia menjadi berkat, maka ia harus bertindak sesuai dengan hal-hal yang dia dengar dari Allah. Kalau saudara sudah dengar dari Allah, ayo lakukan. Abraham dengar dari Allah, ia melibatkan diri dari pekerjaan Allah. Ia mendengar dan taat kepada Allah. Beberapa contoh kita lihat. Dia taat ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari negerinya. Tadi sudah kita baca dalam Ibrani. Jelas dikatakan dia tidak tahu tujuannya kemana. Karena Tuhan Allah berkata, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Kalau ada namanya dia tahu. Oh, Kabanjahe. Ya, kebetulan dari depan gereja ini lewat mobil ke Kabanjahe. Oh, ke Paris. Wah, itu dari luar negeri. Oh, ke Turki. Ya, ada Turki dekat di sini. Tuntungan belok kiri. Saudaraku, jelas. Tetapi Abraham tidak jelas tujuannya. Tetapi itu pun Abraham taat keluar dari negerinya. Ditinggalkannya sanak saudaranya. Ditinggalkannya zona nyamannya. Dari rumah bapaknya dia tinggalkan. Ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kalau saudara saat ini dengarkan suara Tuhan. Hei Bapak Manullah. Aku perintahkan engkau pergi ke Amsterdam. Di sini ada yang Amsterdam dekat bisa naik angkot. Ya, amplas masuk dalam. Jelas tujuannya. Ini Abraham gak jelas. Tetapi dia taat karena percaya. Dalam Kejadian 17 ayat 22-23. Bagaimana Abraham ini taat menyunatkan semua anak-anaknya. Dia patuh kepada Tuhan. Sedangkan hal itu gak biasa dia lakukan. Tetapi dia dengar dari Tuhan, dia kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu ketaatan. Mungkin hal itu tidak biasa kita kerjakan. Tidak biasa kita lakukan. Tetapi kalau Tuhan sudah suruh, lakukanlah. Amin. Yang ketiga. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 15 sampai 18. Bagaimana Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak
sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Kalau saudara disuruh begitu, saudara langsung, iya Tuhan, saya akan lakukan. Saya mau tanya, kalau saudara dengar begitu, cuman itu anak saudara, tapi Tuhan berkata, persembahkan dia, si Butet atau si Ucok, ya, di Gunung Sibayak, sebagai korban persembahan. Saudara mengiyakannya, langsung besok pagi bawa kayu untuk mempersembahkan anak saudara. Saudara mau? Saudara akan berpikir, ini suara Tuhan atau suara hantu? Ada pergolakan di dalam. Betulnya ini suara Tuhan atau suara hantu? Tetapi Abraham karena terbiasa bergaul dengan Tuhan, dia tahu itu suara Tuhan. Walaupun sepertinya tidak masuk akal permintaan itu, anaknya yang sudah lama dia nantikan, 25 tahun dia nantikan, harus dipersembahkan. Tapi karena dia tahu itu Tuhan yang berbicara, dia dengar dan dia taat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikian juga halnya dengan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita, kita percaya dan mari kita mentaatinya. Maka kita akan menjadi berkat seperti rencana Tuhan semula ketika Tuhan memanggil kita. Sama halnya seperti Abraham, agar kita juga hidup, saudaraku, untuk menjadi berkat. Bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi membagikan juga hal-hal yang baik. Apa-apa yang Tuhan sudah lakukan, apa-apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa-apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa saja yang kita terima dari Tuhan, mari kita bagikan bagi orang lain. Sampai sekarang Abraham itu menjadi bapak orang percaya. Karena dia dengar Tuhan dan patuhi. Memang semuanya kita tidak sama berkatnya. Siapa bilang? Sama berkatnya. Ya, saudaraku, tidak. Ya, saudara sudah punya rumah sendiri, kami kontrak. Masih kontrak terus. Ya, kami udah berumah tangga. Ya, bulan 10 nanti 22 tahun. Kontraktor terus. Gak apa-apa. Saudara sudah punya rumah sendiri. Puji Tuhan. Penghasilan saudara mungkin, ya, digitnya 6 digit. Ya, mungkin sudah 7, 8. Ada yang ratus. Gak apa-apa. Seberapa kita diberkati Tuhan, mari kita memberkati sekeliling kita. Amin. Karena sejauh mana Tuhan menganugerahkan kita dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Tuhan berikan kita talenta-talenta yang berbeda-beda. Kalau saya disuruh nyanyi, kuncinya susah dicari pemain musik. Dibiarkannya dulu saya nyanyi, baru dicarinya. Mungkin hampir selesai, baru dapat kuncinya. Tapi kalau istri saya, langsung dia nyanyi. Karena tahu kuncinya. Saudaraku, tadi malam anak saya dua-dua latihan sampai hampir jam 11:30. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau saya disuruh main keyboard, yang taunya cabut kabelnya, angkat simpan. Itu yang saya tahu. Pukul drum. Wow, drumnya bisa bolong. Drumnya bolong, tonnya nggak pas. Kita semua berbeda-beda diberikan Tuhan. Jadi kalau orang lain lebih dari saudara, jangan iri. Amin. Ya puji Tuhan, dia punya karunia lebih. Nah, semuanya kita seberapa pun diberikan Tuhan pada kita, mari kita berbagi. Amin. Saudaraku, Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk memperhatikan talenta yang berbeda.
kekayaan yang berbeda. Kita dapat menjadi berkat dengan cara yang berbeda-beda pula. Yusuf menjadi berkat ketika ia mempergunakan keahlian administratifnya, kemampuan administrasinya, pengaturannya di Mesir, sehingga dia menjadi berkat. Dia atur setiap panen, dia kumpul dari seluruh rakyat Mesir itu 5%. Sehingga dikala datang kelaparan, Mesir terpelihara. Habis uang rakyat membeli, dia bilang, jual tanahmu, ayo ganti gandum. Sehingga semua tanah di Mesir menjadi milik pemerintahan Mesir. Dikasih benih, mereka tanam, bayar lagi upeti kepada pemerintah. Ya maksud saya sewanya. Sehingga pemerintah Mesir kaya. Karena dengan hikmat, kemampuan administrasi yang dilakukan oleh Yusuf. Dan bahkan Firaun berkata, bagaimana mungkin lagi kita mendapat orang seperti ini yang dipenuhi oleh Roh Allah. Bapak Ibu, Harun, ia dipakai sebagai juru bicara. Kalau saudara muda bicara, di depan siapapun saudara gampang berbicara, ayo pergunakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jangan jadi menggosipi orang lain. Jangan mengata-ngatai orang lain. Jadikan itu jadi berkat. Saudara diberikan Tuhan, kemampuan untuk berbicara, untuk berpidato, punya otoritas di situ. Pergunakan untuk Tuhan, amin. Tadi malam dikejutkan dengan satu pemudi. Kami diskusi firman Tuhan. Dia sampaikan firman Tuhan, saya terpelongo. Ini calon-calon ganti saya. Dia mudah berbicara. Jangan untuk hal-hal yang lain saudara bicaranya luar biasa. Tetapi untuk memberkati orang lain, wow kurang. Ayo pergunakan kemampuan bicara saudara untuk memberkati orang lain. Ada Bajaleel. Dipakai karena ia dikaruniai Tuhan kemampuan membangun tabernakel. Ini kita lagi berdoa buat pertapakan kita, buat bangunan kita. Ayo pergunakan kemampuan saudara untuk membangun. Seperti Bajaleel ini. Dia bangun bait Allah. Dia pintar membangun, mempergunakan kain ya menjadi tirai, tembaga, emas, kayu-kayu. Dia pintar dan dia dapat kerjakan dengan baik. Deborah juga berperan sebagai konselor yang bijak. Dia juga menjadi hakim dan pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak hal bisa kita lakukan. Saudara punya kepemimpinan, ayo ambil pelayanan di tempat ini menjadi berkat. Pimpin komsel 1, 2, komsel 1 sektor, apa sih salahnya? Pimpin 1, pos PI, apa sih salahnya? Pimpin orang datang semakin dekat kepada Yesus. Saudara memiliki kemampuan konselor, ayo. Orang-orang yang berbeban berat bertemu dengan saudara, bebas dia senyum. Lebar dia pulang sesudah ketemu dengan saudara. Ayo pergunakan itu. Amin. Esther sebagai perantara yang efektif. Dia menjembatani Mordekai dengan raja. Bahkan dia menjadi pendoa syafaat bagi bangsa Israel. Supaya jangan dimusnahkan. Ayo Bapak Ibu yang memiliki pengantara seperti Esther ini, pendoa syafaat, ayo menjadi berkat. Kalau kekurangan seseorang, doakan. Ini sibuk lagi dengan varian yang baru, doakan. Berdoa. Karena dengan berdoa, sorga bisa bekerja. Amin. Ada sesuatu terjadi kalau kita berdoa.
Dan Ruth yang menggunakan tenaganya untuk berperan sebagai istri dan ibu yang bertanggung jawab. Ruth ini menjadi ibu yang bertanggung jawab. Bahkan Ruth ini sangat menjadi berkat bagi mertuanya. Jadi dimanapun kita, apapun kita, seberapapun berkat Tuhan bagi kita, kita dapat menjadi berkat. Amin. Dan yang terakhir, apa kata Tuhan pada Abraham? Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Biarlah lewat hidup kita, jiwa-jiwa di sekitar kita beroleh berkat. Katakan pada kiri kanan saudara, biarlah lewat hidupmu, orang-orang di sekitarmu mendapat berkat. Bapak Ibu, semua janji Tuhan, rencana Tuhan, oleh kepercayaan Abraham dan ketaatan Abraham, maka olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kita termasuk di dalamnya. Kita adalah orang-orang yang menerima kegenapan janji itu. Jadi marilah kita yang telah diberkati oleh Tuhan untuk memberkati juga orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Amin. Sekali lagi, mari angkat tangan saudara, katakan diberkati untuk memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita mengangkat satu pujian kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang menyembuhkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman,
Engkau yang berjanji pasti menggenapinya. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, kami memilih untuk senantiasa dekat dengan-Mu. Membangun mezbah doa kami Tuhan. Bersekutu intim dengan Engkau. Menghormati Engkau Tuhan. Dan tunduk kepadamu. Mempercayai firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Dan kami pasti diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah itu termeterai di hati kami dan kami mau menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang baru pertama hadir di tempat ini yang belum yakin akan keselamatan jiwanya? Adakah saudara yang sakit? Semuanya sudah sehat? Semuanya dilemparkan di Tuhan? Mari kita berdoa buat semua anak-anak Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Semua dilindungi Tuhan, dan kita berdoa juga buat bangsa dan negeri kita supaya bebas dari pandemi ini, sehingga kita bebas untuk melakukan kegiatan kita, proses belajar mengajar bebas saudaraku seperti semula. Demikian juga perindustrian, perdagangan, semuanya, pariwisata juga bebas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, mereka yang mengalami sakit penyakit, mujizat-Mu berlaku atas mereka. Kesembuhan jadi mereka Tuhan. Tuhan, mereka yang sedang dalam perawatan Tuhan, Engkaulah Allahku, melindungi mereka, menjagai mereka, sehat, kuat mereka semuanya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua anak-anak-Mu ini Bapa. Apapun usaha pekerjaan tangan mereka, Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung di dalamnya. Biarlah Engkau menolong mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga ada kemajuan, ada peningkatan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, kami percaya padamu Bapa. Engkau juga melindungi bangsa kami, negeri kami, Indonesia. Engkau lindungi Tuhan, dari Sabang sampai ke Papua. Tuhan Yesus, dari pulau-pulau Tuhan, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, oh Tuhan Yesus, Nusa Tenggara Tuhan, baik Papua Tuhan, semuanya dilindungi Tuhan. Semuanya bangsa kami bersatu, bersehati Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada yang memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia ini Bapak. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan. Mereka senantiasa bergandengan tangan, mau memikirkan, mau memajukan, mensejahterakan Indonesia ini Tuhan. Bahkan semua para pemimpin-pemimpin kami yang Kau berkati, para menteri, DPR, MPR Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kapolri, oh TNI Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati. Semuanya Tuhan mau menjaga keamanan dan kesatuan dan persatuan negeri kami. Tuhan, kami melihat oleh kuasa-Mu bebas Indonesia dari COVID-19 ini Bapa, sehingga tidak ada lagi penyebarannya, bahkan sampai tidak ada Tuhan yang terinfeksi Tuhan. Karena darah-Mu menutup bungkus bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dalam nama Yesus, setan iblis, roh penipu, roh jahat, sakit penyakit, kami sirkan Engkau. Di dalam nama Yesus, tinggalkan anak-anak Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Tinggalkan bangsa kami. COVID-19, oh lenyaplah dari Indonesia. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan semeja dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu. Ya, bila ada sesuatu yang mengganjal